berhasil mendapatkan pendanaan dari Kemenristekdikti dari program kreativitas mahasiswa. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Academic Echo Podcast, where inspiration with conversation bersama Dina Dika di sini. Oke teman-teman, selamat datang lagi di Academic Echo Podcast dari Fakultas Ekonomi Uniska Kediri. Dan hari ini kita akan mengundang beberapa mahasiswa yang sudah berhasil untuk mendapatkan pendanaan dari keberhasilannya memenangkan lomba dari program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti. Dan langsung saja kita undang beberapa narasumber kita hari ini. Ini dia Ibu Diana dan mahasiswanya. Sudah hadir bersama kita semua, ada beberapa narasumber yang ada di sini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Di sini ada Bu Diana, ada Mbak Dian, sama Mas Raffi. Mungkin bisa perkenalan dan say hi dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, ini langsung aja teman-teman kita tanya-tanya mengenai kemenangan pulang membawa sejumlah harapan bagi Fakultas Ekonomi gitu ya. Dan ini betul menang PKM ya? Mendapat pendanaan PKM, betul. Kenapa Bu? Di sini sudah ada bannernya ya teman-teman, aplikasi roadside towing. Kenapa Bu kok mencetuskan aplikasi ini? Idenya dari mana itu? Jadi sebelum kita berbicara tentang produk ya, nanti untuk produk biar teman-teman mahasiswa aja yang cerita kan, karena mereka yang buat. Aku mau ceritain dulu ini produk ini tuh dari mana gitu ya, dapatnya dari mana. Jadi kita itu, saya selaku dosen pendamping aja sih, dosen pembimbingan pendamping. Jadi bukan yang membuat tetap Mas Raffi sama Mbak Dian serta ada beberapa teman lagi sebenarnya. Nah ini masuk ke dalam program kreativitas mahasiswa atau sering disebut dengan istilah PKM. Jadi PKM itu setiap tahun ada. Jadi setiap tahun itu ada pendanaan. Dan itu pendanaan dari Kemenristekdikti ya, dengan nominal antara 6 sampai 10 jutaan. Banyak ya Bu? Ya. Tanya aja nanti kemarin mereka bawa pulang berapa ya. Cuman dana itu tidak digunakan untuk yang lain-lainnya karena ada LPG yang harus dilengkapi oleh mereka gitu ya. Yang itu ada beberapa poin, justru salah satunya itu tidak boleh ada honor gitu. Gitu. Jadi murni untuk pembuatan project dan juga untuk operasional kegiatan gitu. Jadi ada beberapa skema sebenarnya dalam PKM itu ya. Ada program kreativitas mahasiswa yang teman-teman ikuti ini, yaitu kewirausahaan. Kemudian ada juga program untuk penelitian atau riset. Dari riset untuk sosial humaniora, ada juga riset eksakta. Jadi kalau teman-teman ekonomi, teman-teman di rumah ini mau ikut, ini masuknya ke riset sosio humaniora gitu, dengan jumlah pendanaan yang sama. Antara 6 sampai 10 juta. Ada juga program untuk pengabdian masyarakat yang namanya program kreativitas mahasiswa pengabdian PM ya, pengabdian masyarakat gitu ya. Kemudian ada juga penerapan iptek, jadi sama-sama pengabdian masyarakat, cuman satunya untuk masyarakat yang non finansial. Jadi istilahnya non finansial itu untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya cuan ya. Cuan. Kalau yang satunya itu khusus untuk kelompok-kelompok masyarakat yang menghasilkan cuan. Jadi contohnya kayak UMKM, pengusaha ya, UKM seperti itu, dengan tujuan memang membantu menerapkan iptek yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Gitu. Berarti pilihan dari programnya tuh banyak ya Bu sebetulnya. Dan salah satunya diikuti sama teman-teman mahasiswa ini PKM itu sendiri. Iya, yang kewirausahaan itu. Gitu. Tapi sebenarnya ada berapa sih Bu untuk PKM itu? Total itu ada 10 program. 10. Tapi yang 8 yang pendanaan, 2 yang insentif. Gitu. Jadi kalau pendanaan itu harus digunakan untuk kegiatan operasional
dan nanti keluarnya outputnya adalah berupa LPG atau laporan pertanggungjawaban. Sedangkan yang 2 program tadi, akhir tadi yang mendapatkan insentif 2,5 juta itu diberikan cuma-cuma. Oh gitu. Tanpa insentif, Kayak tanpa reward LPG gitu ya. Oh. Seperti itu. Kembali ke pertanyaan yang tadi Bu, saya sempat kepo ini kenapa kok bisa tercetus gitu ide apa namanya roadside towing ini gitu, gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau roadside towing sendiri kan berangkat awalnya tuh kayak kita kan baca-baca riset tentang mungkin pertumbuhan kendaraan, terjadinya kecelakaan itu kan banyak. Nah, beberapa solusi untuk mengangkut mungkin mobil-mobil yang macet atau yang kecelakaan kan pakai towing. Nah, biasanya kita kan hanya by phone yang kita kenal kayak mungkin lebih mudah dengan sistemnya seperti Gojek mungkin ya. Dengan itu kan kita bisa kayak cari di mana sih towing terdekat, terus dengan gitu. apa namanya tarif yang bisa kita pilih juga nantinya di aplikasinya itu. Oh gitu. Jadi basicnya tuh karena memang ada permasalahan di dalamnya dan teman-teman pengen mencoba untuk solve the problem gitu ya. Keren banget sih. Jadi memang itu termotivasi dari permasalahan yang ada di masyarakat gitu, sehingga itu bisa menimbulkan solusi-solusi dan salah satunya ada di aplikasi roadside towing ini sendiri. Keren sih. Terus kenapa teman-teman kok terdorong untuk membuat aplikasi ini? Dalam artian apa yang benar-benar memotivasi teman-teman? Ini yakin nih milih ini gitu. Soalnya kan kita juga belum banyak tahu tentang aplikasi yang bisa kita pakai yang berkaitan dengan towing. Kita kan mungkin hanya tahunya tentang kayak order makanan, order kendaraan kayak Gojek, Grab dan lain-lain kan. Jadi kita pengen sih ada kayak aplikasi buat mempermudah kita lah. Biar gimana caranya nggak usah, kita kan kalau by phone mungkin jauh ya, jadi mungkin hanya yang tahu penyedia towing yang terdekat. Gitu. Jujur waktu pertama kali aku tahu ide ini itu dari story-nya Bu Diana waktu masuk di kabar itu Bu apa namanya, di koran ya Bu, pernah masuk di koran Kediri. Iya, Radar Kediri dan jadi aku udah tahu lama Bu soal aplikasi ini, maksudnya kok bisa mereka kepikiran ya gitu. Dan ternyata ini emang benar gitu. Ketika aku melihat ada beberapa yang macet di jalan tuh kadang ada beberapa yang bingung gitu, ada yang telepon saudara, tapi setelah ada ini mungkin sedikit terbantu ya teman-teman dengan adanya semoga gitu ya. Wah keren banget. Teman-teman ada yang merasakan nggak hal yang sama ketika mau di jalan tapi bingung mau hubungin siapa? Sama pernah ngalamin. Sangat pernah ngalamin ya Bu ya. Iya, dan ternyata adanya ini sangat membantu gitu. Terus mungkin dari Mas Rafin yang aku pengen tanya, waktu itu apa namanya proses realisasi idenya tuh gimana Mas setelah mendapatkan pendanaan dari Kemenristek Dikti? Ya benar ya Bu ya? Prosesnya gimana untuk realisasi idenya? Jadi setelah saya mendapatkan pendanaan dari program PKM itu, saya melakukan evaluasi serta mungkin melihat kekurangan dan mungkin kendala-kendala yang ada pada aplikasi ini. Habis itu saya mencari kelebihannya dan menonjolkan serta memberikan nilai lebih pada kelebihannya itu. Setelah itu, setelah mengetahui kekurangan dan apa yang perlu diperbaiki, nah setelah itu saya membuat programnya sama teman-teman, lalu ya merealisasikannya itu programnya itu. Oh gitu. Itu butuh waktu berapa lama Mas untuk membuat aplikasi itu? Kalau untuk membuatnya sih sekitar 1 bulanan, cuma bulan. untuk kayak uji cobanya dan segala macam itu mungkin total 2 bulanan lah sekitar. Total 2 bulan sama uji coba berarti? Iya, sekitar segituan. Cuman kan tetap ada mungkin kalau ada kendala lain ya nanti tetap diperbaiki terus enggak? Karena kan ya nggak ada program yang benar-benar sempurna gitu, jadi nanti tetap ada update terbaru dan mungkin semakin lama biar nggak ada kendala lagi lah gitu. Oke.
kerennya lagi tuh kalau di Fakultas Ekonomi ya, baik di prodi manajemen sama akuntansi itu kan ada mata kuliah teknopreneur. Oh iya, bisa juga Jadi dapat. itu yang membuat, jadi walaupun ini kan mahasiswa manajemen, kalau dipikir-pikir anak manajemen kok bisa ya? Bisa ya, saya kepikiran gitu juga. Membuat aplikasi gitu ya. Iya. Tapi memang basically Mas Raffi pun ini memang basically-nya dari apa? Dari RPL dulu. Dari RPL, kemudian diasah kembali untuk membuat aplikasi. Wah, keren banget. Itu di-handle sendiri Bu buat aplikasinya? Iya, dibuat sendiri oleh. Wow. Karena basicnya tuh aku tuh bener-bener kayak nggak terlalu paham mengenai teknologi gitu loh. Jadi ketika lihat teman-temanku dari Fakultas Ekonomi bisa buat aplikasi itu rasanya amazed banget, kayak keren banget gitu loh Bu. Keren banget teman-teman aku guys. Oke, lalu pada saat mewujudkan aplikasi ini, tantangan terbesarnya apa pada saat itu? Tantangan terbesar mungkin itu Mbak, kayak memberikan edukasi kepada masyarakat dan memperkenalkannya itu loh. Karena kan ya nggak mudah menerapkan sebuah program yang mana masih baru gitu. Ya kan masih asing di telinga masyarakat. Terlebih lagi jumlah kendaraan di Kota Kediri juga nggak sebanyak di kota-kota besar. Jadi ya itu mungkin menjadi kendala utama. Untuk kendala kedua mungkin itu Mbak, kayak apa yang menawarkan jasa towing secara offline. Itu kadang mereka kita tawarin untuk mungkin kolaborasi dan kerjasama itu mereka nggak mau karena udah kayak ragu lah, ini bener nggak, aman nggak. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya dari tim teman-teman mahasiswa ini juga menawarkan stakeholder gitu ya, menawarkan orang-orang untuk menjadi mitra gitu. Wah, keren banget, keren. Lalu dengan adanya kendala itu tapi tidak membuat itu putus asa dan ya udah gitu. Nggak gitu ya? Nggak gitu. Tapi aku nangkepnya tadi bahwa tantangan terbesarnya itu pada pemasarannya ya Bu berarti. Lalu strateginya apa Bu? Untuk menabrak permasalahan itu? Kan kalau dari kita itu caranya pakai sosial media lewat Instagram. Kita kan ada namanya Google Ads. Nama kita Instagram kita apa? Iya, Roadside Towing. Oh, ada Instagramnya juga guys. Oke, nanti kita cantumkan ya. Apa namanya? Follow juga. Iya, Roadside Towing. Roadside Towing. Cek aja di sini. Oke. Itu kan kita lewatnya Instagram sama lewat kita datang di tempat-tempat yang ramai. Jadi kita sebar brosur kayak iya, kita sebar brosur. Bisa kok dilihat di Instagramnya ada kok semuanya kayak kita dari sebar brosur di tempat-tempat yang sekiranya ramai lah. Jadi kayak kita memperkenalkan ini loh, kita ada produk baru, aplikasi baru yang mungkin bisa bermanfaat bagi mereka gitu. Keren, wah keren banget. Untuk tangan dulu guys. Oke teman-teman bisa untuk cek ya brosur yang sudah disebutkan sama Mbak Dian tadi di sini, nanti akan dicantumkan. Lalu aku juga mau tanya reaksi orang-orang gimana waktu pertama kali mereka tahu aplikasi ini? Kalau mungkin dari yang kita alami kemarin ya, Iya. pas sosialisasi kayak ini apa sih Mbak gitu. Mungkin orang-orang kan bingung. Tanya-tanya gitu ya. Nggak semua orang mungkin tahu ya tentang kayak kegunaannya apa gitu. Jadi kita jelasin lah ke mereka bahwa ini tuh aplikasi yang bisa membantu orang-orang untuk angkut mobil atau kendaraan yang mungkin mogok atau rusak atau gimana, kan jauh lebih mudah gitu. Oke, jadi reaksinya orang-orang bingung ya pastinya karena ini adalah pengenalan aplikasi baru dan teman-teman bertugas untuk memperkenalkan hal itu. Tapi itu tidak mematahkan semangat teman-teman dong pastinya. Iya. Sampai saat ini pun masih berlanjut ya programnya. Masih. Wah, keren Sudah banget. berakhir. Sudah dilanjut. Oh ya, dilanjutkan ke Inotek. Oh, Inotek. Oh iya teman-teman, aku juga mendengarkan bahwa tim mahasiswa ini mendapatkan penghargaan dari 5 terbaik inovasi dan teknologi dari Uniska Kediri. Apakah benar? Benar. Keren banget. Itu gimana ceritanya? Abis PKM menang, terus ini juga menang. Jadi ceritanya Gimana, setelah Mbak? selesai nih ya, Iya. selesai program di tahun 2023 akhir, kemudian di kampus kita ini kan ada semacam lomba ya, lomba Inotek seperti itu.
dan ada kategori untuk mobile phone. Oh, Jadi mobile ada kategorinya masing-masing gitu ya. Oh gitu. Kategori pertama itu mobile phone. Jadi saya langsung kepikiran, nah ini aplikasinya teman-teman bisa ini dijadikan untuk sebuah produk unggulan gitu ya, yang diajangkan gitu. Akhirnya ya kita coba-coba ya. Iya. Dan akhirnya boom, dapat lagi. Keren Karena banget. kerennya lagi nih teman-teman ini, apalagi Raffi nih ya sebagai founder sekaligus pemiliknya kan, Yes, oke. ini sudah punya PT loh. Jadi aplikasi ini sudah berbentuk PT. Wow. Nah, Kita udah juga bentuk ada PT. HKI juga ya. Kita sudah punya HKI, Wow, keren banget. terus punya PT. Nama PT-nya apa, Raffi? Untuk nama PT-nya tuh PT Nocturnal IT Consultant. Oh gitu, wah keren banget. Jadi sudah berkembang sampai menjadi PT, yang artinya tuh besar banget Bu. Maksudnya udah jadi PT loh ini gitu. Jadi Memang buat bisnis kan? iya buat rencananya bisnis. ke Oh depan. gitu. Dan sekarang juga masih berjalan gitu. Lalu apa Bu? Kontribusinya Fakultas Ekonomi dalam kemenangan ini, Wis? Kalau kayak timnas aja guys kemenangan. Jadi kalau anak-anak mendapatkan pendanaan seperti ini, memang ada reward ya dari Fakultas Ekonomi sendiri memberikan reward kepada mahasiswa yang bersangkutan, terlebih bagi mahasiswa yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi, baik itu Wah. prodi akuntansi sama manajemen. Gitu. Tapi reward atau bahan tambahan ya dana itu sebenarnya juga bukan hanya dari Fakultas Ekonomi, dari universitas pun juga ada tambahan. Double dong Bu. Cuma nunggu. Tapi mereka yang merasakan ya, Oke. karena mereka yang melaksanakan. Oke. Mantap. Lalu Fakultas Ekonomi pastinya juga nge-support dong teman-teman dalam proses pembuatan ini. Itu gimana teman-teman? Mungkin bisa diceritain. Dari segi cara kita diskusi dulu ya. Jadi dosen-dosennya itu juga mendukung kayak misal kita butuh apa gitu kayak konsultasi itu dosen-dosennya juga bisa diajak untuk diskusi sama kita. Terus selain itu untuk tempat sendiri kita ada di lab KWU. Oh iya, ada lab Fakultas Ekonomi yang kewirausahaan. Oke. Jadi kita di situ kayak diskusi tentang aplikasi ini, tentang pengembangannya gimana, kayak tukar pikiran gitu-gitu di lab KWU. Oh gitu. Dan mungkin salah satunya ada Bu Diana di sini yang sudah memberikan support baik materi, fisik, mental dan semuanya untuk mensupport teman-teman mahasiswa ya. Terima kasih dulu dong. Bu Diana pastinya juga meluangkan waktunya di kala kesibukan dosen yang sangat luar biasa mengajar, penelitian dan sebagainya, tapi masih bisa untuk mensupport mahasiswanya. Dia cuma di ekonomi Rizka. Bu Diana ini salah satu dosen paling produktif di Paling Fakultas produktif. Ekonomi. Wah, keren banget. Beberapa kali menang hibah juga. Wah, keren banget. Ada yang spill guys, wah keren banget. Saya juga mengakui kekerenan Bu Diana sih. Oke, aku juga sangat appreciate banget sama apa yang sudah diberikan sama Fakultas Ekonomi untuk memfasilitasi mahasiswanya untuk bisa terus berkembang gitu ya. Lalu mungkin apakah sampai sekarang ini dengan adanya aplikasi ini adakah stakeholder ataupun kerjasama dengan perusahaan tertentu Pak? Atau bisa dijelaskan? Kalau dari kita kan pasti ada mitra, yang dimana dia menyediakan mungkin pasti menyediakan jasa towing. Di sini kita baru bekerja sama dengan salah satu penyedia jasa towing yang ada di Kediri. Mungkin kalau aplikasinya bisa berkembang, kita bisa maju ke kayak Jawa Timur, ke nasional, kalau seluruh Indonesia bisa. Amin. Doanya Semoga aja bisa ya. terlaksana mimpi besarnya untuk menolong masyarakat. Amin. Amin. Lalu mungkin Bu Diana bisa memberikan sedikit tips kepada teman-teman mahasiswa yang pengen untuk berinovasi seperti teman-teman mahasiswa yang sudah menang Bu. Jadi kalau kita berbicara seperti teman-teman ini ya yang akan melakukan bisnis melalui cara sebuah program itu, program kreativitas mahasiswa, sebaiknya juga memang harus ditiru oleh teman-teman yang lain. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya kan, mengingat program ini tuh program yang mendapat pendanaan dari Kemenristek loh ya. Jadi bukan program-program yang nanti menang bisa memenangkan juara 1, 2, 3 gitu ya. Karena tahapan dalam program ini tuh enggak sebentar gitu ya. Kita tahapan berapa bulan? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya, 6 Lama bulan. ya prosesnya. Dan itu ada apa semacam monitoring evaluasi ya secara berkala yang dilakukan oleh kementerian melalui reviewer tingkat nasional itu.
Jadi yang pertama, bagi teman-teman nih yang di rumah yang mau ikut PKM, yang pertama memang kreatif sama inovatif ya. Jadi produknya itu produk yang harus benar-benar memunculkan sesuatu yang memang belum pernah ada atau yang sudah ada kemudian ditambah value-nya sehingga menjadi sesuatu yang baru gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah asas ketaatan. Ya, memang di dalam PKM itu diajarkan bagaimana teman-teman mahasiswa itu taat aturan pada rule-nya yang sudah ditentukan di buku panduan PKM. Bagaimana caranya kita itu mematuhi, gitu ya. Memang ada tujuannya ya. Goalnya adalah ketika kita nanti teman-teman mahasiswa itu mempunyai bisnis sendiri atau mau bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, mereka itu mengikuti rule gitu ya, bukan menjadi oknum atau pihak-pihak yang semaunya gitu ya. Jadi harus on the line gitu ya Bu ya. Betul, on the line. Kemudian yang ketiga ini mengajarkan kepada teman-teman karena di dalam program PKM itu malah harus diajarkan untuk tidak satu tim dengan teman seprogram studi. Contohnya aja Mas Raffi sama Mbak Dian ini program studinya berbeda gitu ya. Bu ya. Jadi kolaborasi antar prodi. Jadi harus ada kolaborasi intelektual ya. Jadi harus ada kerjasama intelektual di mana manajemen bekerjasama dengan akuntansi, begitupun kerjasama dengan prodi-prodi lain, biar mereka saling sharing ilmu gitu. Wah keren sih, keren. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman mau seperti itu, insya Allah bisa ini tembus lah ya. Tapi kalau teman-teman pengen baru memulai Bu, lalu apa yang harus pertama kali dilakukan kalau misalkan pengen ikut PKM Bu? Pertama kali adalah baca buku panduan. Baca buku panduan. Baca buku panduannya karena itu rule-nya ada semua di situ. Yang jangan sekali-kali kita keluar dari line-nya itu ya, dari aturannya. Oke, itu ya teman-teman, tolong dipahami bahwa ketika teman-teman pengen coba untuk terjun di dunia PKM, pengen coba untuk mengikuti audisinya, mengikuti programnya, teman-teman harus baca ketentuannya terlebih dahulu, lalu teman-teman bisa tanya ke Fakultas Ekonomi, ke dosennya gitu ya Bu ya? Oke. Dosen pendamping itu bebas. Oh bebas. Nah, asal punya NIDN itu aja. Oh, gitu. Bebas, siapapun bisa. Siapapun bisa. Oke. Lalu Bu, untuk keberlanjutan aplikasi ini tuh seperti apa Bu? Pandangan ke depannya? Yang tahu. Oke, silakan teman-teman mahasiswa. Mungkin dari Mas Raffi nih yang sepertinya malu-malu untuk berbicara. Silakan Mas Raffi. Jadi saya melihat potensi dan keberlanjutan aplikasi roadside towing ini tuh cukup cerah dan cukup menjanjikan ya, Mbak. Karena di sekitar kita tuh masih banyak mungkin masyarakat yang memerlukan bantuan terkait dengan derek mobil ini. Karena kan mungkin kita masih menemui masyarakat yang mungkin bingung akan bantuan ketika mereka mengalami mogok kendaraan ataupun kecelakaan. Dengan adanya aplikasi ini kan setidaknya memberikan sedikit solusi kepada masyarakat yang mungkin bingung gimana nih kalau lagi mogok, ini telepon siapa, kan ada aplikasi ini nanti tertera juga kan berapa estimasi biaya yang akan dikeluarkan. Oh iya. Jadi nanti bisa pilih yang murah atau mungkin pilih yang bagus, tapi kan nanti ada harga yang sedikit berbeda. Kalau mungkin pilih yang mungkin kan itu ada fitur ratingnya juga. Jadi kalau mungkin masyarakat memilih yang bagus, ya mungkin sedikit lebih mengeluarkan biaya lebih. Tapi kalau cari yang murah, yang penting bisa diantar ke alamat tujuannya, mungkin mau diantar ke rumah atau langsung ke bengkel itu bisa. Keren banget. Jadi memang ada potensi yang luar biasa ya Mas ke depannya, karena memang belum banyak pesaingnya istilahnya kan gitu ya. Dan memang setiap orang tuh pasti kita nggak pernah tahu guys kita dapat musibah itu kapan gitu. Jadi kalau teman-teman ada musibah seperti mogok dan lain-lain, hubungi ini. Ada di Play Store. Ada di Play Store. Iya. Download sekarang. Download sekarang guys. Di Play Store namanya apa Kak? Roadside Roadside towing. towing juga warnanya
yang logonya warna ungu. Ini guys, kayak ini guys, warna ungu. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa memilih beberapa opsi ya teman-teman soal fasilitas dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu mempermudah konsumen untuk memilih harga yang sesuai dengan kantong mereka gitu ya. Oke teman-teman, dan terima kasih Bu Diana, Mbak Dian sama Mas Raffi yang sudah hadir di Economic Eco Podcast dan menjelaskan mengenai aplikasi Roadside Towing ini. Ini adalah sebuah pencetus ide baru yang sangat-sangat luar biasa dan amazing, dan diharapkan nanti bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang lebih luas dan bermanfaat. Belum guys, terima kasih sekali lagi, semoga nanti kapan-kapan bisa main lagi ke Economic Eco Podcast, dan terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.